Halo pemirsa yang sedang masuk angin. Masuk angin. Masuk angin. Yap, dan yang sedang buang angin. Selamat datang kembali di channel ini. Saya harap semua pemirsa semoga keadaannya baik-baik saja dan sehat selalu sehat. Nah pemirsa, di video kali ini saya akan membahas kenapa sih angin tidak bisa terlihat namun hanya bisa dirasakan. Yuk simak terus videonya, tonton video ini sampai habis. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon dukungannya ya. Kalau enggak, ya tidak apa-apa. Oke, langsung saja. Nah pemirsa, apakah Anda pernah bertanya kenapa angin tidak terlihat? Tunggu, sepertinya ada yang ketinggalan. Putar dulu intronya. Nah pemirsa, apakah Anda pernah bertanya kenapa angin tidak terlihat? Ya, angin memang hanya bisa dirasakan. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu Anda tahu adalah suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, apakah Anda bisa melihat sesuatu? Nah, tidak kan? Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin adalah udara, memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin ataupun udara. Nah, tapi kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Contohnya seperti buah apel berikut ini. Apel menerima cahaya tampak dengan seluruh jangkauan warna, namun hanya memantulkan warna merah. Mata manusia melalui proses evolusi dapat mengenali gelombang cahaya dengan jangkauan warna seperti pada pelangi. Nah, jangkauan warna cahaya itu kita sebut sebagai cahaya tampak. Ada cahaya lain yang tidak bisa kita lihat, misalnya cahaya ultraviolet atau inframerah. Kita dapat melihat sesuatu jika ada cahaya tampak yang dipantulkan oleh suatu benda, kemudian diterima oleh mata kita. Apabila suatu benda tidak memancarkan atau memantulkan cahaya tampak, maka benda itu tidak bisa kita lihat. Misalnya ketika dalam keadaan gelap gulita, kita tidak bisa melihat apa-apa, padahal dalam keadaan gelap gulita sekalipun ada banyak benda yang dapat memancarkan atau memantulkan cahaya inframerah. Nah, mengapa angin atau udara tidak bisa kita lihat? Mungkin Anda pernah belajar tentang wujud zat. Udara di sekitar kita ini wujudnya adalah gas. Gas adalah wujud zat di mana jarak antara partikel penyusunnya sangat jauh. Untuk volume yang sama, jumlah partikel di dalam gas akan sangat sedikit jika dibandingkan dengan padatan atau cairan. Contoh yang kedua pada gambar ini. A adalah gas, dan B berwujud cair, dan C wujud padat. Akibatnya sedikit pula cahaya tampak yang memantul dari udara ke mata kita, karena hampir tidak ada cahaya tampak yang memantul dari udara ke mata kita. Maka udara maupun angin pada umumnya tidak dapat kita lihat. Ada kalanya kita bisa melihat angin loh. Angan pasti pernah melihat asap. Nah, Anda pasti pernah melihat asap kan? Di dalam asap ada partikel-partikel padat yang berwarna yang jumlahnya relatif banyak. Partikel-partikel di dalam asap memantulkan dan menyerap cahaya sehingga mata kita dapat melihatnya.
Ketika Anda melihat asap yang tertiup angin, maka sebetulnya Anda sedang melihat angin. Nah, pemirsa, sudah dulu ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan agar kita bisa lebih tahu tentang angin. Sampai jumpa di video selanjutnya.